win the heart and win the mind untuk customer. Menangkan dulu hatinya, baru menangkan pikirannya. Oke ya, di sini kita akan membahas maksud yang pertama dari apa itu win the heart and win the mind. Jadi win the heart itu adalah memenangkan hati seseorang. Kemudian win the mind adalah memenangkan pikiran seseorang. Jadi kesimpulannya, jika kita mau memenangkan pikiran seseorang, kita harus bisa mengambil dulu hatinya. Saya kasih contoh yang gampang ya. Misalnya tuh ada satu pasang remaja yang bucin. Tahulah ya bucin. Masa iya nggak tahu bucin? Kayak cowoknya tuh bilang gini ke ceweknya, aku tuh rela kok nganterin kamu pergi ke sekolah. Aku rela menomorduakan kesibukanmu demi kamu. Nah itu namanya kan sudah memenangkan hatinya. Lalu pikiran si cowok itu udah fokus ke si cewek tadi gitu ya. Nah itu kan tadi membahas mengenai love story. Tapi yang satu ini kita akan membahas mengenai win the heart and win the mind untuk customer. Tadi apa? Oke, win the heart and win the mind untuk customer. Saya punya contoh nih. Saya punya produk kopi wine Aldeka Robi dari Kabupaten Temanggung. Jadi kalau saya yang menjadi penjualnya, saya akan mengambil hati calon-calon customer. Misalnya gini, misalnya saya promosi di marketplace Facebook, dan saya akan menambahkan kalimat seperti ini: silahkan free tester datang saja ke rumah. Nantinya saya selipkan kontak WhatsApp saya di situ. Kemudian jika ada yang mau hubungi saya langsung kasih alamat tersebut. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengambil hati customer ya. Dan kita tuh perlu banget ya bangun loyalitas terlebih dahulu jika mau kan customernya itu repeat order atau mengorder kembali. Jadi kita sebagai produsen atau sebagai penjual itu nggak usah ya tanya, kak kapan beli lagi, atau kak kita lagi ada promo nih, kakak mau beli sekalian nggak. Kita nggak perlu ya melakukan seperti itu. Jika kita sudah bisa membangun loyalitas customer, nantinya jika customer itu butuh pasti akan datang kembali ke kita gitu ya. Nah setelah kita bisa menjalin hubungan yang baik untuk customer kita itu selanjutnya bisa menerapkan bisnis yang low budget dan high impact, atau bahasa Indonesianya ya, bisnis dengan modal kecil dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Misalnya nih, saya ingin menawarkan produk ke calon customer dengan cara memberikan kartu nama. Nah, misal ya produk yang saya jual itu misal body mist atau parfum untuk badannya. Saya itu punya strategi memasukkan parfum ini ke dalam plastik kecil gitu. Nah, plastiknya itu ditempelkan di amplop lah atau kartu identitas. Nah, nantinya jika saya memberikan kartu itu kepada calon customer, secara otomatis itu kan calon customernya mencoba atau tester parfum tersebut. Nah, dari situ kemungkinan besar itu calon pelanggan akan mencoba parfum tersebut, dan 50% lebih itu calon customer akan membeli produk kita seperti itu. Tadi kan saya sudah membicarakan mengenai bisnis yang low budget and high impact ya. Nah, jadi low budget and high impact itu merupakan salah satu teknik marketing, yaitu guerrilla marketing. Nah, adapun poin-poin dari guerrilla marketing itu ada 5, saya bacakan saja ya. Yang pertama ada kemampuan produsen, yang kedua adalah nilai hubungan atau keberhargaan hubungan. Jadi contohnya saja, kita itu saling menyimpan nomor WhatsApp calon customer atau customer gitu ya. Jadi jika kita membuat status mengenai produk kita, itu kan kemungkinan besar orang-orang yang pernah beli produk kita itu akan repeat order gitu. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan. Ya, salah satunya tadi itu memberikan tester ya. Kemudian yang keempat ada keterikatan emosional. Dan yang kelima adalah loyalitas konsumen. Jadi loyalitas konsumen itu lebih penting banget daripada rekrutmen
customer baru. Oke ya, anggap saja saya itu sudah punya customer produk lain, misal sabun susu. Saya sudah punya customer sabun susu 100 orang. Nah, daripada saya mencari customer baru, lebih baik saya mempertahankan apa yang sudah ada. Jadi dari 100 orang itu saya akan berusaha untuk menjalin loyalitas dengan customer tersebut. Contohnya saya mengadakan giveaway dan lainnya. Tadi kan saya udah menyinggung sedikit mengenai pemasaran via online ya. Nah, sekarang saya akan mengkaitkannya dengan UMKM yang ada di Indonesia. Jadi, UMKM yang ada di Indonesia itu harusnya saat ini dibekali kreativitas sehingga bisa menyesuaikan teknologi yang semakin maju. Contohnya ya, saya jual minyak goreng. Saya di sini sebagai pelaku UMKM yang menjual misalnya ini minyak lokal buatan saya yang diberi nama minyak koral gitu ya. Nah, saya sebagai pelaku UMKM harus bisalah menyesuaikan perkembangan zaman kayak pemasaran via Shopee, via online, Tokopedia dan lain-lainnya ya. Kemudian jangan sekali-sekali UMKM itu menyalahkan pemerintah yang inilah yang itulah, tapi kita sebagai UMKM itu harus bisa berkembang atau bisa menyesuaikan zaman terlebih. Kalau kemarin kan cukup ramai ya tentang berita TikTok ditutup karena merugikan UMKM. Nah, sebenarnya tuh pemasaran via TikTok itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Pemasaran via live TikTok lebih dari Tokopedia dan Blibli. Karena pada awalnya itu di halaman live TikTok itu ada fitur check out langsung gitu. Jadi customer itu bisa menanyakan tentang produknya, misal Kak, etalase nomor 20 ada minyak goreng koral, kemudian ada lagi produk kopi atau apa. Jadi customer tuh bisa menanyakan apa yang mereka butuhkan itu secara langsung di live, dan nantinya host live itu bisa menjawab pertanyaan dari calon customer. Nah, jika sudah seperti itu kan customer tuh lebih yakin mau beli produk kita. Misal kita jualan ya, yang namanya jualan itu kan omset naik turun itu kan hal yang biasa. Jadi ketika kita mengalami omset turun, itu jangan selalu menyalahkan pemerintah ya, itu salah besar. Kita harus selalu menaikkan nama brand kita, contohnya dengan melakukan promosi, oke? Jadi promosi itu bisa secara online dan offline. Kalau pemasaran online ya tahulah via media sosial. Kalau pemasaran via offline itu bisa dengan mouth to mouth. Nah, misal ya ini sabun susu anak peternakan Polbang Tanyuma jurusan peternakan. Saya itu memasarkan secara offline dengan saya mencoba dahulu di kulit saya. Nah, saya itu nanti cerita ke teman-teman. Nah, nantinya teman-temanku itu kan bisa yang teman si A ngomong sama si B ngomong sama si C. Nah, itu namanya pemasaran via offline mouth to mouth. Jadi gini ya, kita sebagai penjual itu tidak boleh alergi sama yang namanya perubahan teknologi. Setelah hari ini, mungkin besok atau setahun lagi, 2 tahun lagi, bakal ada teknologi yang lebih dahsyat daripada saat ini ya. Dan kita sebagai generasi muda itu harus tanggap terhadap perubahan teknologi. Satu kondisi yang terjadi misalnya COVID-19 ya, itu ada dampak positif dan negatifnya. Jadi sesuatu yang terjadi itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya, tergantung cara kita menyikapinya tersebut. Kemudian gini ya, kita mau memilih jadi pedagang atau bisnis, ayo. Nah gini ya, jadi ada perbedaan antara pedagang dan pebisnis. Kalau pedagang itu adalah orang yang fokus mencari uang, sedangkan pebisnis adalah orang yang fokus membangun aset jangka panjang. Kalau aku sih fokusnya pengen jadi pebisnis. Kalau kamu? Sekian dari saya, dadah.